Assalamualaikum Pak Muharrem, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Siap. Apa kabarnya nih? Apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah ya seperti biasalah masih dalam kondisi sehat, kuat mudah-mudahan. Oke, alhamdulillah ya. Ya betul. Eh, kita mau ngobrol nih Pak Muharrem hari ini, Siap. boleh ya? Oke, Boleh dong. mungkin nggak lama sih, cuman paling 8 atau 10 menit lah kita ngobrol. Kira-kira Pak Muharrem mau ngomongin apa nih hari ini nih? Iya Bu. Jadi gini Bu. Saya ini kan katakanlah seorang pemimpin sekolah Bu ya. Kemudian juga saya ini seorang bapak, seorang suami, ya. Oke, Kemudian juga saya di beberapa jabatan sosial itu juga ada, seperti misalnya penyuluh agama kan gitu ya, dari organisasi Muhammadiyah gitu. Nah, saya ini cukup merasa kewalahan Ibu untuk mengatur waktu saya nih. Ya, karena memang berbagi peran tadi, jadi saya cukup merasa kewalahan, agak sedikit berat gitu terkait dengan manage waktu gitu. Jadi gitu. Oke, Jadi saya tuh berarti hmm, Berarti yang mau kita obrolin sore ini nih, Pak Muharrem merasa kewalahan dengan tugas-tugas Bapak dan tugas tambahan Bapak gitu ya. Jadi ingin betul, memanage waktu. Oke. Jadi betul Bu. dari obrolan kita nih nanti ya, Pak Muharrem pengennya dapat apa sih gitu dari obrolan kita sore hari ini? Ya, jadi harapan saya itu setelah kita ngobrol, diskusi pada kesempatan sore hari ini, saya ingin menjadi orang yang adil, ya, dan bisa secara ya tidak 100% sih, tapi yang terpenting itu saya dengan legowo, dengan senang, dengan bahagia bisa berbagi peran itu gitu Bu. Ya, artinya Oke. nggak ada terlalu berat lah gitu bebannya gitu. Nah, Mm, mm, mm. rasa ringan lah gitu. Eh, Oke, tapi menurut Pak Muharrem, memang Pak Muharrem merasa adil. Belum merasa adilnya tuh dalam hal apa kok bisa menilai diri Pak Muharrem belum merasa adil gitu? Ya, jadi gini Bu. Eh, dari beberapa peran saya itu tadi, gitu kan. Jadi ada satu peran yang saya itu terlalu fokus di situ gitu loh. Sehingga contoh nih, misalkan saya ini kan tentu harus standby di sekolah gitu ya. Selama kurang lebih 8 jam dari mulai jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Dengan sampai pada asar lah gitu jam setengah 4 lah gitu ya. Nah, ketika saya betul-betul fokus di sini, ternyata saya juga diberikan tugas oleh jabatan sosial itu untuk menyelesaikan satu tugas lain gitu Bu. Nah di situ saya sedikit merasa kewalahan sehingga perlu waktu yang cukup gitu untuk bisa menyelesaikan semuanya gitu loh. Nah saya merasa kurang adil sepertinya saya ini gitu. Kok saya terlalu fokus dengan hal lain, sedangkan yang lain kok bisa ditinggalkan, khawatir gitu wah Bu. Saya Tapi berusaha. tapi menurut Pak Muharrem, yang Pak Muharrem lakukan itu udah suatu prioritas atau belum atau bagaimana? Jadi yang saya lakukan selama ini sih memang menurut saya pribadi itu ya sudah prioritas saya gitu ya. Dari skala prioritas itu ya saya tetap mengutamakan yang misalkan kewajiban saya sebagai guru kan gitu ya. Uh, udah sih Bu, udah. Cuman memang ya masih terasa saja gitu. Yang lain padahal saya sudah sanggup sanggup mengemban jabatan tapi kok malah ditinggalkan gitu Pak. Udah Bu, udah merasa di situ gitu. Oke. Jadi kira-kira Bapak pengennya seperti apa? Ya itu tadi. Jadi saya pengennya itu eh, antara antara yang saya prioritaskan gitu ya dengan yang mungkin dalam tanda kutip saya nomor duakan itu bisa sejalan seiring gitu.
heeh, Mhm tidak mhm. sampai terlalu jauh gitu saya meninggalkan gitu, walaupun memang, ada prioritas awal nih yang saya utamakan gitu, Bu. Mhm mhm. Terus rencana Bapak biar dua-duanya berjalan lancar kira-kira ada ndak sih terbersit mungkin di pikiran Bapak, "Oh saya harus begini," itu pernah ndak sih? Dan apa bagaimana? Ya, nah tentu jadi saya ini kan ya karena saya sudah merasa bahwa saya di dalam posisi demikian gitu, Bu, ya. Jadi saya itu, eee, apa ya, ingin mencoba gitu bagaimana caranya agar apa yang menjadi peran saya itu bisa seimbang. Contoh misalkan gitu, walaupun saya dalam kondisi melaksanakan prioritas utama saya sebagai guru, saya juga sambil di sela-sela waktu gitu ya, di sela-sela waktu yang mungkin saya sisihkan 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya, ketika saya nggak ada pekerjaan penting benar gitu. Nah, saya sisihkan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas saya gitu di luar gitu. Mungkin dengan seperti itu saya lebih bisa berlaku adil gitu, Bu, ya. Mhm Begitu mhm. pula saya juga sebagai tadi kan keluarga gitu pun demikian gitu, ketika saya sudah berada di rumah, udah menyelesaikan tugas saya dengan di sekolah sebagai guru, tugas saya di, apa namanya, jabatan sosial saya sudah selesaikan di sela-sela waktu itu. Jadi di rumah itu saya bisa full gitu. Nah, dengan Oke. keluarga. Ketika itu tadi Mhm. tuh, saya bisa menyempatkan beberapa jam untuk bisa menyelesaikan itu semua gitu, Bu. Oke. Oke, jadi Pak Muharram di sini, memang, eee, akan menyempatkan waktu-waktu yang luang ini untuk Ya, menyelesaikan yang betul, tertunda Bu. itu ya? Betul, heeh, Oke, itu dia. jadi seperti itu ya? Oke, mungkin ada Mhm. lagi nggak yang Pak Muharram, pikirkan? Mungkin, yang lebih menurut Pak Muharram yang lebih lah seperti itu. Ada lagi nggak kira-kira? Heeh, mungkin saya juga harus membuat ini, Bu, schedule, apa, jadwal gitu ya. Oke, mhm Heeh, mhm mhm. jadwal jadwal priority yang memang Mhm, harus dan, segera saya lakukan gitu, Bu. Sehingga ketika oke. saya berada di sekolah, saya udah tahu nih, apa nih yang Mhm kemudian harus saya lakukan, selain saya bertugas di sini gitu loh. Karena kan dua-duanya mhm penting ya, bagi saya itu penting bagi mhm. saya. Sehingga nanti, oh ya, tanggal sekian, jam sekian waktunya untuk ini. Nah, kalau bisa diusahakan ya tentu saya akan lakukan gitu. Jadi dengan Oke, adanya jadwal, panduan mhm tersebut, mungkin saya lebih memudahkan, selain juga saya bisa menyempatkan waktu untuk itu gitu, mhm. Bu, heeh, Oke, melakukan pekerjaan lain. berarti intinya Pak Muharram mau melis mana yang lebih Ya, prioritas gitu ya? ya Oke, betul, heeh heeh. Dari kedua yang tadi Bapak sampaikan menyelesaikan pekerjaan di sela-sela waktu dengan, melis atau menjadwal prioritas itu kira-kira menurut Bapak mana ya yang lebih Bapak senangi atau menurut Bapak lebih efektif lah untuk ke depannya? Jadi kalau setelah saya pikirkan, Bu, ya nih, Mhm mhm. di antara 2 tadi, mungkin yang lebih sangat efektif itu ketika, saya menjadwal secara detail mana yang menjadi prioritas saya, Oke. tuh. Heeh. Oke. Jadi Bapak lebih pilih yang men-schedule ya, Ya, mendaftar heeh, betul prioritas? betul, Oke. Bu. Heeh Iya, heeh. sehingga itu Oke. kan lebih memudahkan ya, walaupun Mhm kita mhm. misalkan lagi gimana, oh ya ada tugas, mau nggak mau kita selesaikan. Sempurna Oke. nggak sempurna kita selesaikan, kan gitu. Oke. Jadi kapan nih Bapak mau memulainya? Insyaallah ya secepatnya, Bu, minggu inilah gitu. Oke. Jadi Bapak mulai melis, prioritas Bapak yang mana, kemudian diselesaikan, seperti itu ya? Ya, betul. Betul, Oke. Bu. Oke, baik Pak, kayaknya sudah sip banget lah ya, Oh, dari obrolan kita. Mungkin, menurut Bapak, udah terselesaikan belum sih yang Bapak pengenin tadi di awal dengan eee, yang di akhir obrolan kita? alhamdulillah, Bu. Jadi setelah saya dapat coaching ya, dari Ibu nih, setelah ngobrol, diskusi, walaupun waktunya sedikit, saya sangat, apa ya, sangat merasa nyaman gitu. Ya artinya setelah saya diskusi ini, saya dapat, apa ya,
gambaran yang luar biasa terpampang dalam pikiran saya bahwa memang seyogianya walaupun dalam kondisi berbagi peran, saya harus bisa betul-betul menyesuaikan dengan betul-betul menjadwal secara terperinci apa yang menjadi prioritas saya untuk saya lakukan gitu. Jadi saya alhamdulillah terima kasih nih Bu, sudah dapat Oke. pencerahan lah gitu. Oke, sama-sama Pak, mungkin segitu aja dulu ya Pak obrolan Ya, kita sore hari makasih ini. Bu ya. Oke, Mhm. kalau gitu, saya undur diri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hmm. Oke Bu, siap. Bismillah. Oke, siap. Oke. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Bagaimana kabar sore hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak, masih semangat nih Pak meskipun udah sore. Luar biasa. Bagaimana aktivitas harian Ibu? Membuat Wah, semangat, senang, atau galau nih? sedikit galau nih Pak, Wah, karena maklum ajaran baru kan ya, Allah ya masuk mudah-mudahan lah. ajaran baru. Ya mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan dikuatkan Bu ya. Jadi Oke. eh kira-kira mau ngobrol apa nih Bu untuk kesempatan sore hari ini Bu? Iya Pak Muharram nih, saya nih sebenarnya eh, dilemanya kayak gini Pak. Jadi saya ini kan guru bahasa Inggris nih di tempat yang bisa dibilang pelosok lah ya, di Mhm. kampung gitu Pak. Jadi kalau di kampung itu kan dari SD itu belum dapat pengajaran bahasa Inggris nih Pak. Jadi otomatis di SMP ini saya harus saya memulai dari awal lah gitu seperti itu. Jadi yang saya galaukan ini eh, apa ya ketidakmampuan anak-anak dalam bahasa Inggris di SMP, tapi kita terbentur oleh materi SMP yang udah berat gitu Pak. Iya iya iya. Jadi seperti itu. Baik, berarti Bu Dewi ini sekarang dalam kondisi di mana kesulitan untuk menyampaikan materi-materi bahasa Inggris SMP Bu ya? Ya untuk anak didik baru nih ya, gitu ya? Karena Ya, memang mereka ini kan tadi Ibu sampaikan kurangnya pendidikan bahasa Inggris ketika mereka di SD, kan gitu. ya. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini yang singkat, apa nih yang pengen Ibu dapatkan kira-kira nih? Saya itu pengen nanti, saya itu dapat pencerahan, dapat solusi bagaimana saya harus memulai. Apa yang harus saya mulai, yang harus saya lakukan ketika mereka itu benar-benar belum dapat materi bahasa Inggris, sedangkan saya harus mengejar materi yang sudah ditentukan oleh CPATP gitu, Pak. Hmm, gitu Bu ya. Ya, eh baik Bu. Saya paham. Sekarang gini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan Ibu? Apa yang sudah Ibu lakukan eh, untuk permasalahan Ibu ini nih, sampai kemudian Ibu itu tadi merasa begitu kesulitan. Apa yang Ibu rasakan? Apa lakukan dulu gitu? Oke, heeh. Yang kalau dulu-dulu nih Pak ya, yang tahun lalu itu yang saya lakukan itu, jadi saya mulai dari basic-basic dulu Pak. Misalnya, saya mengajar dari hal-hal berhitung, mengenal benda-benda di sekitar, seperti itu. Tapi, yang menjadi kendala saya itu adalah tidak ada keterkaitan materi dengan apa yang saya sampaikan di awal gitu Pak. Itu yang menjadi kegalauan saya gitu. Sedangkan materi yang di awal itu udah langsung berat gitu, langsung memperkenalkan diri, langsung apa ya namanya ya, bertanya tentang siapa namanya, tentang hobi yang seperti itu atau kabar. Itu tuh sudah diajarkan di pembelajaran SMP, sedangkan mereka hai atau apa itu saja belum tahu gitu. Eh, sedangkan yang harus saya ajarkan itu udah levelnya udah sedang lah gitu gitu loh Pak. Cuman eh,
keterkaitan dari materi tersebut itu tuh nggak sinkron gitu, Pak. Mhm. Kemudian oke, Bu, siap siap siap. Upaya-upaya apa nih yang sudah Ibu lakukan nih? Dalam arti, Mhm. apa ya, yang udah Ibu lakukan untuk bisa, apa, ya katakanlah menanggulangi permasalahan itu gitu, Bu? Mhm. Mhm mhm. Jadi yang saya lakukan ya akhirnya, saya berfokus pada kemampuan kosakata anak, Pak. Jadi akhirnya saya lebih fokus ke menghafal menghafal, dan menghafal, seperti itu, Pak. Jadi ketika saya mau menerapkan sesuatu hal yang baru atau yang bagaimana gitu, jadi saya merasa kesulitan. Jadi akhirnya ke metode yang lama lagi, yaitu menghafal, basic-nya seperti itu, gitu. Mhm. Nah, ketika Ibu melakukan metode tersebut, kira-kira bagaimana respon anak gitu, Bu? Kalau anak-anaknya sih senang dia dengan menghafal, dengan cara menghafal. Apalagi, ketika itu kan mereka selalu nagih ke saya, misalnya, "Hari ini 2 harus hafalan, besoknya lagi mereka selalu, 'Ada hafalan ndak ya hari ini, Bu?' Kayak gitu, seperti itu. Mungkin mereka, mungkin dengan cara menghafal, mereka senang, tapi menurut saya, kalau sepengetahuan saya dan pengalaman saya, dengan cara menghafal itu kayaknya nggak kurang efektif gitu loh, Pak. Mhm 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 mhm. Namun tadi kan Ibu sampaikan anak sudah merasa Mhm. senang gitu ya, Mhm anak mhm. sudah merasa katakanlah bahagia tadi ingin bertanya dengan Ibu kan gitu. Mhm. Nah itu tentu sebetulnya Ibu sudah menunjukkan hal-hal yang positif gitu ya, sudah Mhm menunjukkan mhm. hal-hal yang baik. Artinya ada nilai plus yang bisa Ibu berikan kepada anak kan gitu ya. Heeh. Nah, kemudian kira-kira upaya apa lagi, Bu, yang mungkin bisa, apa ya, Mhm. bisa membuat anak itu katakanlah sukalah belajar bahasa Inggris gitu, Bang? Oke, kalau menurut saya nih, saya mau mencoba nih, Pak, tapi saya belum mencoba nih. Kayaknya anak-anak tuh lebih suka dengan gambar deh, Pak, Mmm, sepertinya. Lebih menyukai dengan gambar-gambar, mungkin, lebih ke visual mungkin ya, kalau seperti itu ya. Kalau hanya mhm, saja saya dikasih kata-kata, misal saya kasih kata-kata 2 atau 5, anak-anak hanya fokus ke tulisan saya saja kan ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada aktivitas berlari misalnya ya, saya kasih gambar orang berlari, mungkin anak-anak lebih bisa cepat mengingat mungkin ya, dan metode saya pun mungkin lebih asik lah, lebih masuklah ke kurikulum Merdeka, mungkin menurut saya seperti ah, itu. siap 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 siap. Nah, dari cara atau metode Ibu ini yang tadi Ibu paparkan nih, 2 hal itu kan, dengan menghafal dan juga gambar gitu, kira-kira nih mana yang Ibu prioritaskan nih untuk bisa membantu pelajaran bahasa Inggris? Kayaknya gambar deh, Pak, karena kalau yang udah menghafal itu kan pernah saya, terapkan. Anak-anak Ah, memang senang, tapi siap. sayanya yang kurang sreg gitu, kok kayaknya ke Oh, metode lama gitu kan ya. Kayaknya ke metode lama nih, saya mau mencoba yang menghafal, tapi dia menggunakan gambar. Mungkin itu lebih, mungkin lebih menarik juga mungkin ya kalau gambar, dilihat oleh anak-anak gitu, daripada hanya menghafal saya tulis di papan tulisan gitu. Mungkin seperti itu sih, siap, Pak. mantap Oke. mantap. Oke, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu, kapan nih eksekusinya nih, Bu? Pasti harus secepatnya nih, Pak, saya harus mempersiapkan dulu, apa ya, materinya, saya harus mempersiapkan dulu, gambar-gambarnya, pastinya harus malam inilah, Pak, saya cari, yang sesuai dengan materi materi yang nanti akan saya sampaikan, seperti itu. Oke, baik Bu Dewi, luar biasa sekali ya obrolan kita pada kesempatan sore hari ini nih. Kira-kira apa nih yang Ibu, dapatkan dari obrolan kita sore hari ini? Ah, saya berterima kasih sekali sama Pak Muharram nih. Jadi yang tadinya saya rasa, menghafal itu sesuatu hal yang, kuno kalau menurut saya, karena itu, metode yang saya alami dulu ketika saya sekolah gitu. Dan ketika saya jadi guru dan harus saya ulang lagi, kok kayaknya ketinggalan zaman banget. Nah, setelah ngobrol dengan Pak Muharram setelah coaching, akhirnya, "Oh iya ya, kenapa tidak saya rubah saja
sistemnya tetap hafalan, tapi metodenya dengan hal yang berbeda. Itu membuat saya, "Oh iya ya, kenapa tidak terpikirkan?" Gitu. Jadi Baik. alhamdulillah saya berterima kasih sama Pak Ya, Muharram siap. atas Mhm. coaching-nya, pasti akan saya laksanakan secepatnya. Baik, terima kasih Ibu Dewi ya. Kita sudah sama-sama mendapatkan pembelajaran pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan eksekusinya lancar. Nanti mungkin ke depan kita bisa lebih lanjut mengobrolkan kembali bagaimana hasilnya gitu ya. Heeh, Oke. dan tentunya mudah-mudahan hasilnya memuaskan kan gitu. Terima Oke, kasih Bu Dewi ya baik, Pak. sudah Ya, sama-sama, membersamai Pak. Saya saya juga di mengucapkan channel terima ini. kasih, Ya, sama Bapak yang telah mencerahkan pada ya, sore sehat selalu hari Bu ini. ya. Sehat selalu, Oke, semangat, jangan mudah mengeluh. Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.